Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal Als YouTube. Dan konten hari ini, saya mau berbagi ke teman-teman, sharing ke teman-teman, tentang konsumsi bahan bakar di BMW. Yang katanya dalam tanda kutip, katanya boros. Sebagai contohnya, di belakang saya ini ada BMW E39 tahun 2000 dengan kapasitas 2800 cc dengan kode engine M52TU. Ini awalnya saya beli ya kurang lebih sekitar bensin 16, paling maksimal 17, tapi saya melakukan treatment-treatment yang biasa pengalaman saya yang saya kerjakan dan akhirnya alhamdulillahnya sekarang saya ukur lewat MID itu kurang lebih sekitar 18 sampai 19 tergantung dari saya nyetirnya. Kalau saya geber-geber biasanya sekitar 18-an. Jadi sebagai informasi buat teman-teman aja, sebenarnya di BMW itu nggak ada yang boros. Kalau ini terjadi sama teman-teman berarti mobil kalian sudah tidak sesuai dengan standarisasinya. Dan di konten hari ini saya mau kasih info ke teman-teman apa aja sih yang harus kalian cek dan apa aja sih treatment apa aja sih yang membuat BMW menjadi lebih irit. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal Als YouTube, kita bahas tuntas. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya mau membagikan 3 kategori. Kenapa saya membagikan 3 kategori ini? Karena ini saling berkesinambungan, saling berkaitan. Apabila ada satu faktor yang bermasalah, pasti hasilnya pun tidak maksimal. Apa 3 kategori itu? Yang pertama, engine atau mesin. Yang kedua adalah transmisi kalian. Yang ketiga, itu adalah sensor. Oke, kita bahas masalah engine yang pertama. Yang pertama, pastikan kondisi mesin kalian sehat. Dan apa sih ciri-ciri kondisi mesin yang sehat? Mungkin nanti akan saya bikin di konten selanjutnya. Tapi sekarang kita membahas tentang masalah konsumsi BBM dulu. Yang pertama, pastikan mobil kalian sehat. Dan yang kedua, kalian bisa cek secara berkala atau minimal setahun sekali kalian bisa mengecek sisa kotoran-kotoran pembakaran. Itu dengan seperti apa caranya? Kalian bisa datang ke bengkel rekomendasi kalian, minta dibersihkan injektornya, atau kalian minta dibersihkan di ruang-ruang intake atau sisa-sisa pembakaran. Itu akan menumpuk. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu pemakaian orang sebelumnya itu rajin sering membersihkan ruang pembakaran atau enggak. Akhirnya ini menjadi salah satu permasalahan di konsumsi bahan bakar di mobil kalian. Di kategori kedua, ini bersifatnya electrical, sensor, dan kalau saya pribadi menyebutnya itu mengistilahkannya itu seperti alat komunikasi. Alat komunikasi seperti apa? Alat komunikasi yang dari mesin sampai ke ECU dan sampai ke matic ini dihubungkannya atau dikomunikasinya itu melalui dari sensor. Jadi sensor ini menjadi hal yang terutama buat teman-teman untuk cara menghemat konsumsi bahan bakar. Oke, di sektor mesin ada sensor yang biasanya disebut dengan AFM atau airflow meter, yang biasanya orang-orang bengkel bilang itu sensor Hermes. Dan sensor Hermes ini sangat mempengaruhi dari performa mesin, dari akselerasi sampai ke konsumsi bahan bakar. Jadi sensor Hermes ini bisa kalian coba untuk kalian ganti. Tapi di sensor Hermes ini, pengalaman dari pribadi saya ya, pengalaman saya, sensor biasanya semua sensor, biasanya kalau yang kondisinya belum mati total atau tidak dalam keadaan rusak atau tidak dalam keadaan mati, di scanning dia tidak akan bisa terbaca. Jadi dia hanya membacanya hanya dalam kondisi yang hidup. Jadi dia tidak tahu berapa kondisinya dari sensor-sensor ini. Jadi saran saya,
Airflow ini kalian bisa menjadi optional, kalian bisa ganti atau kalian bisa pinjam dulu di bengkel, kalian cobain dulu. Kalau misalnya memang sudah berbeda, kalian bisa langsung ganti itu. Harganya berapa? Harga memang beragam. Ada yang kalau kita mengikuti dari bawaannya dari BMW memang agak lumayan harganya, dia sekitar 4 sampai 5 juta, tapi ada sekarang udah keluar brand-brand yang tidak boleh saya sebutkan yang harganya let's say ada yang cuma 1 jutaan gitu. Nah, itu ada, jadi kalian bisa menjadi optional itu untuk pertimbangan masalah harga. Jadi Airflow itu sangat menentukan di konsumsi bahan bakar kalian. Oke, yang kedua setelah dari AFM sekarang ada sensor pengapian atau sensor yang biasa disebut camshaft dan crankshaft. Ini ada sensor pengapian dan speed. Ini sangat berpengaruh. Yang satu untuk menjembatani dari pengapian dari mesin ke ECU dan begitupun sebaliknya. Jadi sensor ini sangat berpengaruh untuk komunikasi antara mesin dengan ECU dan ECU dengan mesin. Dan ini bekerjanya ini dia membaca berapa pengapian yang harus dikeluarkan dan berapa speed yang harus terbaca saat itu. Jadi sensor speed ini sangat berpengaruh. Kalau mobil kalian sudah agak belet atau agak boyok, kalian bisa mengecek di sensor speed, sensor camshaft atau crankshaft. Untuk masalah harga di sensor camshaft dan crankshaft atau yang disebut kabel TD ini kurang lebih dia ada dua, ada sensornya ada dua, kabelnya ada dua. Jadi kurang lebih kabel ini harganya sekitar 2 jutaan. Jadi masih murah banget lah kalau misalnya kalian mengganti ini, karena dengan mengganti ini performa mobil kalian juga lebih enak dan pastinya konsumsi bahan bakar mobil kalian juga lebih irit. Yang ketiga, di masalah sensor, tadi di sensor yang di sekitaran mesin sudah, dari Airflow sampai kabel TD sudah, dan sekarang kita beralih ke transmisi. Di transmisi ini pun jangan salah, ada juga sensornya. Nah, sensornya ini gunanya itu yang seperti tadi saya bilang, ini menjembatani atau mengkomunikasikan antara mesin dan transmisi kalian, mau matic, mau manual, sama aja, dan dia ada bridge-nya. Nah, ini yang mengkomunikasikan adalah sensor dari sensor matic. Nah, sensor matic ini memang tidak semuanya selalu bermasalah, tapi kalau kalian merasa matic kalian sehat, tapi ngerasa kok performanya agak kurang dan bahan bakarnya dan sepertinya kok mobilnya seperti istilahnya dalam tanda kutip boyo gitu. Nah, kalian bisa coba ini jadi salah satu pilihan buat teman-teman, bisa dicoba dulu. Karena apa? Karena logika berpikirnya seperti ini. Kalau mobil kalian terasa seperti akselerasinya kurang atau dalam tanda kutip boyo, itu pasti konsumsi bahan bakar kalian pasti akan boros. Karena apa? Injektor akan bekerja berkali-kali untuk mendapatkan akselerasi yang kalian mau. Jadi sensor matic ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman, dan itu sensor matic ini pun menjadi salah satu treatment saya untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Oke, di kategori yang ketiga, yang pertama tadi mesin, yang kedua sensor, yang ketiga adalah transmisi. Nah, transmisi ini pastinya teman-teman ada yang punya matic dan pasti ada yang punya manual. Dan ini salah satu faktor utama juga untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Karena apa? Mesin kalian dalam keadaan baik, tapi kalau transmisi kalian tidak dalam keadaan baik, pasti kalian ngerasa akselerasinya ini kurang atau dalam tanda kutip boyo. Jadi kalian pastikan kalau kondisi transmisi kalian baik. Seperti apa sih kondisi transmisi yang baik? Nanti saya akan bikin video selanjutnya tentang gimana sih ciri-ciri mobil transmisi yang bermasalah di matic dan manual. Oke, selanjutnya ini mungkin bisa saya bilang dari faktor X. Faktor X itu apa? Dari faktor yang bukan tentang mekanismenya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang mekanismenya dari mesin, sensor, sampai ke transmisi. Dan kalau ini di sektor X-nya, itu dari pengalaman saya pribadi juga,
Yang pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah tekanan ban. Tekanan ban ini jangan terlampau keras juga, tapi jangan terlampau juga terlalu empuk. Karena apa? Kalau terlalu empuk pasti mobil kalian akan terasa berat. Tapi kalau kalian mengukur ban dengan dibikin keras, ini kalian juga tidak akan nyaman. Pakai mobilnya pasti akan lebih bumpy sekali gitu. Dan faktor lainnya juga, hindari dari bawa-bawa barang-barang yang bersifatnya berat, yang akhirnya kalian merasa mobil ini menjadi boyo dalam tanda kutip. Jadi kalian bisa hindarkan itu. Oke, saya sudahin dulu dari konten dari hari ini tentang cara menghemat bahan bakar, dan semua ini saya lakukan sudah terbukti untuk saya pribadi karena saya melakukan ini dari setiap mobil saya dan mobil dagangan saya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman bagi yang punya kendala tentang borosnya di BMW-nya. Mudah-mudahan ini bisa dicoba, dan jangan lupa tetap di channel Iqbal Ars YouTube, nonton video-video yang lain. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Oke, dadah!